Swastiastu. Sebelum pembelajaran dimulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Om Guru Brahma, Guru Wisnu, Guru Dewa Maheswara, Guru Saksat Param Brahma, Tasmai Sri Gurave Namah. Anak-anak, hari ini kita akan membahas materi sifat Atman dalam Bhagavad Gita. Sebagai pemeluk agama Hindu, ada 5 hal yang diyakini oleh umat agama Hindu yang dikenal dengan nama Pancasarada. Keyakinan umat Hindu yang pertama adalah yakin dengan adanya Brahman atau ide Sang Yang Widiwasa atau Sang Yang Pencipta atau Sang Yang Parama Atman. Yang kedua adalah yakin dengan adanya Atman. Yang ketiga adalah yakin dengan adanya karma pala. Yang keempat adalah yakin dengan adanya punarbawa atau reinkarnasi kembali. Dan yang kelima atau yang terakhir adalah yakin dengan adanya moksa. Jadi dari kelima keyakinan umat Hindu tersebut adalah keyakinan tentang adanya Atman yang akan dibahas pada kesempatan kali ini, terutama tentang sifat Atman dalam Bhagavad Gita. Jadi, yang pertama yaitu sifat Atman dalam Bhagavad Gita, di mana kompetensi dasarnya adalah memahami sifat-sifat Atman dalam Bhagavad Gita. Menunjukkan upaya-upaya mengenal Atman sebagai sumber hidup. Anak-anak, silakan perhatikan gambar berikut. Anak-anak, coba perhatikan pada bagian gambar 1, di mana gambar 1 adalah merupakan gambar daripada tumbuh-tumbuhan yang ada Atmannya. Sedangkan gambar di bagian 2 adalah gambar tumbuh-tumbuhan yang sudah mati, berarti tidak ada Atman. Jadi di sini sama-sama merupakan suatu tumbuhan. Namun kalau tumbuhan itu sudah mati, dia akan mengalami suatu perubahan. Gambar yang ketiga adalah gambar binatang, yaitu gambar itik. Di mana gambar itik ini, kalau kita bandingkan pada gambar keempat, yaitu apabila itik itu telah mati, maka dia tidak akan bergerak karena tidak ada Atman. Gambar yang ketujuh yaitu gambar seorang gadis cantik. Nah, apabila Atman itu ada pada tubuh manusia, maka seluruh organ tubuh manusia akan mampu bergerak. Namun, pada saat manusia hidup di alam semesta ini akan mengalami suatu proses di mana setelah kita remaja atau dewasa, maka
kita akan mengalami suatu pertambahan usia, akan mengalami masa tua. Setelah tua kita akan mati. Pada saat kita mati, tubuh kita tidak akan mampu bergerak. Jadi pada saat kita mati, Atman itu akan kembali ke asalnya dan lepas dari tubuh manusia. Jadi sesuai dengan pemahaman konsep, sesuatu yang menjadi sumber hidup dari semua makhluk dan ada di dalam dirinya itu, dalam agama Hindu dikenal dengan nama Atman. Di sini dapat kita jelaskan bahwa Atman adalah merupakan percikan-percikan kecil dari Parama-Atman atau Brahman atau ide Sang Yang Widiwasa. Kalau kita lihat, Atman berasal dari akar kata an yang berarti bernapas. Dia adalah napas dari yang hidup. Atman Tewata sesuai dengan Rigveda 8 bagian nomor 87 bagian 2. Kalau kita lihat ilustrasi Atman yang berada dan menjadi sumber hidup pada diri manusia. Atman dalam setiap makhluk hidup, kalau kita lihat, Atman adalah merupakan suatu percikan-percikan kecil daripada ide Sang Yang Widiwasa yang mampu menghidupkan segala makhluk hidup. Ini adalah merupakan pengertian Atman secara umum. Atman yang berada dalam makhluk hidup mempunyai nama yang berbeda-beda. Kalau Atman itu menghidupi manusia, atau kalau Atman itu ada pada tubuh manusia, disebut dengan Jiwatman. Kalau Atman menghidupi binatang, disebut dengan Janggama. Dan kalau Atman itu menghidupi tumbuh-tumbuhan, disebut dengan Stawana atau Stawara. Coba perhatikan anak-anak gambar ilustrasi yang ada. Nah, pada saat Atman itu kembali ke asalnya, maka setelah dia kembali ke alam semesta, maka Atman itu akan kembali memasuki. Maka Atman itu akan kembali memasuki seluruh unsur-unsur panca mahabhuta yang membentuk mikrokosmos atau struktur tubuh manusia. Berdasarkan uraian di atas, dapat kita lihat bahwa dalam ajaran agama Hindu dapat kita lihat sloka dalam Bhagavad Gita yang disebutkan pada sifat-sifat Atman. Antara lain, nomor 1, Acedia, yang artinya tak terlukai oleh senjata. Yang kedua, Adahya, artinya tak terbakar oleh api. Yang ketiga, Akledia, artinya tak terkeringkan oleh angin. Yang keempat, yaitu Acesya, artinya tak terbasahkan oleh air. Yang kelima, Nitya, artinya abadi. Yang keenam, yaitu Sarwagata, yang artinya ada di mana-mana. Bagian yang ketujuh, yaitu Satanu, yang artinya
tidak berpindah-pindah. Yang kedelapan, acala, artinya tidak bergerak. Yang kesembilan, avyakta, artinya tidak dilahirkan. Yang kesepuluh, yaitu acintya, artinya sifat Atman tak terpikirkan. Yang ke-11, awikara, artinya tidak berubah. Dan bagian yang terakhir, yaitu yang ke-12, adalah sanatana, artinya selalu sama dan kekal. Jadi, sebelum kita akhiri, Ibu akan memberikan anak-anak tugas secara mandiri, yaitu 1. Jelaskanlah pengertian tentang Atman. Yang kedua, sebutkan nama-nama Atman yang ada pada masing-masing kehidupan, yaitu Atman yang ada pada manusia. Yang kedua, Atman yang ada pada hewan. Yang ketiga, Atman yang ada pada tumbuh-tumbuhan. Anak-anak, hari ini cukup sekian dari Ibu. Ibu tutup dengan Paramesanti. Om Santi, 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 Om.